Tahun 1949, setelah Perang Saudara Panjang yang melelahkan, sebuah negara baru berdiri di timur, Republik Rakyat Tiongkok. Di atas lapangan Tiananmen, Mao Zedong menyatakan bahwa rakyat Tiongkok telah bangkit. Namun kebangkitan itu lahir dari negeri yang porak-poranda. Industri hancur, pertanian tertinggal, dan jutaan rakyat hidup dalam kemiskinan. Mao tidak hanya ingin membangun kembali negaranya, ia ingin mengubahnya secara radikal. Di matanya, Tiongkok tidak boleh selamanya berada di belakang Barat. Ia harus melompat jauh, mengejar, bahkan melampaui negara-negara industri dalam waktu singkat. Dari sinilah, benih sebuah eksperimen besar mulai tumbuh. Pada pertengahan 1950-an, Mao semakin terobsesi pada gagasan percepatan. Ia melihat model industrialisasi Uni Soviet sebagai inspirasi, tetapi merasa Tiongkok harus bergerak lebih cepat dan lebih revolusioner. Baginya, kekuatan massa rakyat adalah senjata utama. Jika ratusan juta petani digerakkan secara serentak, tidak ada yang mustahil. Ia membayangkan ladang-ladang kolektif yang luas, desa-desa yang berubah menjadi pusat produksi baja, dan rakyat yang bekerja siang malam demi cita-cita sosialisme. Sebuah visi yang terdengar heroik, sebuah lompatan besar menuju masa depan. Namun ambisi itu juga lahir dari tekanan politik dan persaingan ideologi global. Dunia sedang terbelah oleh Perang Dingin, dan Mao ingin menunjukkan bahwa sistem komunis mampu melampaui kapitalisme. Ia menetapkan target yang nyaris tak masuk akal. Produksi baja harus melonjak drastis, hasil panen harus berlipat ganda, dan Tiongkok harus mengejar Inggris hanya dalam hitungan tahun. Angka-angka fantastis diumumkan, pidato-pidato penuh keyakinan menggema di seluruh pelosok negeri. Optimisme dipaksakan menjadi kenyataan. Di balik sorak-sorai itu, fondasi ekonomi Tiongkok sebenarnya masih rapuh. Pertanian masih bergantung pada metode tradisional, infrastruktur terbatas, dan pengalaman manajerial sangat minim. Namun keraguan hampir tak memiliki ruang. Siapapun yang mempertanyakan rencana besar ini berisiko dicap tidak revolusioner. Tahun 1958 semakin dekat, dan Mao bersiap meluncurkan kebijakan yang ia yakini akan mengubah sejarah. Sebuah kebijakan yang dinamainya Great Leap Forward, lompatan jauh ke depan, yang kelak akan menjadi salah satu bab paling kelam dalam sejarah modern Tiongkok. Tahun 1958, Mao Zedong meluncurkan The Great Leap Forward dengan keyakinan penuh bahwa sejarah sedang berada di tangannya. Instruksi turun cepat dari pusat ke desa-desa. Tiongkok harus bergerak serentak, masif dan tanpa ragu. Rakyat tidak lagi bekerja untuk keluarga masing-masing, melainkan untuk kolektif besar yang disebut People's Communes. Dalam waktu singkat, jutaan rumah tangga dilebur menjadi ribuan komune raksasa. Tanah, alat pertanian, bahkan dapur pribadi dihapuskan. Makan dilakukan di kantin umum, hidup diatur bersama, dan seluruh desa diarahkan untuk satu tujuan, mempercepat revolusi ekonomi. Komune-komune ini bukan sekedar organisasi pertanian, melainkan simbol transformasi total. Anak-anak diasuh secara kolektif, perempuan didorong bekerja di ladang atau proyek konstruksi, sementara para pria diarahkan ke berbagai program produksi. Mao percaya bahwa dengan menghapus kepemilikan pribadi dan memusatkan tenaga kerja, produktivitas akan melonjak drastis. Di banyak daerah, slogan-slogan revolusioner menghiasi dinding desa, menegaskan bahwa manusia mampu menaklukkan alam. Optimisme dipompa tanpa henti, seolah kehendak politik saja cukup untuk mengubah hukum ekonomi. Namun kebijakan paling spektakuler muncul dalam bentuk tungku baja rumahan, backyard furnaces. Mao menargetkan lonjakan produksi baja secara drastis, bahkan ingin menyamai Inggris dalam waktu singkat. Desa-desa diperintahkan membangun tungku sederhana dari tanah liat dan bata, panci, alat pertanian, hingga perabot rumah tangga dilebur demi memenuhi kuota produksi. Siang dan malam, api menyala di halaman-halaman rumah. Asap tebal membumbung seakan menjadi simbol semangat revolusi.
Tetapi baja yang dihasilkan seringkali rapuh dan tak berguna, lebih menyerupai besi kasar daripada logam industri berkualitas. Sementara itu, di ladang-ladang pertanian, metode baru diterapkan secara tergesa-gesa. Teknik penanaman padat dan eksperimen agrikultur ekstrim dijalankan tanpa uji coba memadai. Banyak petani dipindahkan ke proyek industri dadakan, membuat sawah kekurangan tenaga kerja saat musim tanam dan panen. Namun, laporan resmi yang dikirim ke Beijing justru menggambarkan hasil luar biasa. Produksi disebut melonjak, panen disebut melimpah. Di atas kertas, The Great Leap Forward tampak seperti keberhasilan gemilang. Di lapangan, fondasi krisis perlahan mulai terbentuk. Di atas kertas, Great Leap Forward tampak seperti kemenangan besar bagi Mao Zedong. Laporan dari berbagai provinsi menyebutkan panen gandum berlipat ganda, produksi baja melonjak tajam, dan semangat rakyat tak pernah setinggi ini. Angka-angka fantastis dikirim dari desa ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi, lalu ke Beijing. Setiap tingkat birokrasi menambahkan sedikit keajaiban agar terlihat lebih berhasil dari daerah lain. Tak ada pejabat yang ingin dianggap gagal menjalankan visi revolusi. Dalam sistem yang menuntut kesempurnaan ideologis, kejujuran perlahan menjadi kemewahan yang berbahaya. Manipulasi data ini menciptakan ilusi kemakmuran. Pemerintah pusat percaya pada laporan yang masuk, menetapkan kuota pengambilan hasil panen dalam jumlah besar untuk memasok kota-kota dan bahkan untuk ekspor demi menunjukkan kekuatan Tiongkok di panggung dunia. Lumbung-lumbung negara perisi berdasarkan angka-angka yang tidak nyata, sementara desa-desa mulai merasakan kekurangan. Karena panen sebenarnya jauh lebih kecil dari yang dilaporkan, sisa makanan yang tersedia bagi petani semakin menipis. Namun, di hadapan propaganda dan tekanan politik, kenyataan pahit itu tersembunyi di balik parade keberhasilan semu. Di banyak wilayah, rakyat mulai menyadari bahwa sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kantin komune yang awalnya menyajikan makanan berlimpah, perlahan mengurangi jatah. Ladang yang dipaksa mengikuti metode tanam ekstrim justru menghasilkan panen buruk. Tetapi suara-suara keraguan jarang terdengar ke atas. Ketakutan menyelimuti struktur pemerintahan lokal, mengakui kegagalan berarti mempertaruhkan jabatan, bahkan keselamatan. Dalam atmosfer seperti ini, kebohongan kolektif menjadi mekanisme bertahan hidup. Semakin besar kegagalan di lapangan, semakin besar pula angka keberhasilan yang dilaporkan. Beberapa tokoh mulai berani menyuarakan kritik. Salah satunya adalah Peng Dehuai, seorang jenderal senior yang pernah menjadi pahlawan perang. Dalam pertemuan internal partai, ia menyampaikan kekhawatiran tentang penderitaan rakyat dan distorsi laporan produksi. Namun, kritik tersebut dianggap sebagai serangan terhadap kepemimpinan Mao dan arah revolusi. Alih-alih menjadi titik refleksi, peringatan itu justru memicu ketegangan politik di tingkat tertinggi. Di tengah euforia yang dipaksakan, realitas perlahan bergerak menuju krisis yang tak lagi bisa disembunyikan. Memasuki tahun 1959, kenyataan yang selama ini tersembunyi mulai menampakkan wajahnya yang paling kelam. Panen gagal di banyak wilayah bukan hanya karena cuaca buruk, tetapi karena kebijakan yang memaksa metode tanam tak realistis dan mengalihkan tenaga kerja dari ladang ke proyek-proyek industri dadakan. Lumbung desa kosong, sementara kuota negara tetap harus dipenuhi. Gandum dan padi diangkut pergi, meninggalkan rakyat dengan sisa yang hampir tak ada. Di desa-desa terpencil, kelaparan bukan lagi ancaman, ia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tahun-tahun antara 1959 hingga 1961 kemudian dikenang sebagai periode kelaparan terbesar dalam sejarah modern Tiongkok. Di provinsi-provinsi seperti Anhui, Henan, dan Sichuan, laporan kematian meningkat drastis. Keluarga-keluarga terpaksa menjual harta terakhir mereka demi segenggam makanan. Ada yang memakan kulit kayu, rumput liar, bahkan tanah liat untuk bertahan hidup. Dalam banyak kasus, kematian terjadi diam-diam, tanpa catatan resmi, tanpa upacara, tanpa suara.
Perkiraan korban jiwa bervariasi, tetapi banyak sejarawan menyebut angka antara 15 hingga 45 juta orang, sebuah tragedi kemanusiaan dalam skala yang sulit dibayangkan. Ironisnya, di tingkat pusat, gambaran krisis masih kabur. Sistem laporan yang telah lama dipenuhi manipulasi membuat pemerintah sulit melihat besarnya bencana. Sebagian pejabat lokal terus menutupi situasi demi melindungi diri. Ketika kabar kelaparan akhirnya menembus dinding propaganda, reaksi awal cenderung defensif. Faktor cuaca dan bencana alam dijadikan penjelasan resmi, sementara kegagalan kebijakan jarang diakui secara terbuka. Narasi negara berusaha mempertahankan citra bahwa revolusi tetap berada di jalur yang benar. Namun penderitaan rakyat terlalu luas untuk sepenuhnya disangkal. Desa-desa kehilangan generasi, anak-anak tumbuh dalam trauma, dan kepercayaan terhadap janji lompatan besar mulai runtuh. Apa yang sebelumnya digambarkan sebagai eksperimen heroik kini berubah menjadi simbol kehancuran. Great Leap Forward yang diluncurkan dengan keyakinan akan menciptakan kemakmuran instan justru menorehkan luka mendalam dalam sejarah Tiongkok. Dan dari puing-puing kelaparan itu, dinamika politik di puncak kekuasaan pun mulai bergeser. Pada pertengahan krisis, ketika kelaparan semakin meluas dan laporan kematian tak lagi bisa disembunyikan sepenuhnya, para pemimpin Partai Komunis berkumpul dalam konferensi Lushan tahun 1959. Pertemuan ini awalnya diharapkan menjadi ruang evaluasi terhadap kebijakan Great Leap Forward yang mulai goyah. Namun suasana berubah tegang ketika kritik terhadap arah kebijakan dianggap sebagai tantangan langsung terhadap kepemimpinan. Di titik inilah politik mengambil alih empati dan keselamatan rakyat terseret ke dalam pertarungan kekuasaan di tingkat tertinggi. Tokoh yang berani menyampaikan kegelisahan itu adalah Peng Dehuai, seorang jenderal senior yang reputasinya dibangun di medan perang revolusi. Dalam surat pribadinya kepada Mao Zedong, ia mengungkapkan kenyataan pahit tentang penderitaan di desa-desa dan dampak kebijakan yang terlalu tergesa-gesa. Namun, alih-alih diterima sebagai peringatan, kritik tersebut ditafsirkan sebagai serangan politik. Peng Dehuai segera dicopot dari jabatannya dan dicap sebagai oposisi internal. Pesan yang tersampaikan sangat jelas, perbedaan pendapat terhadap garis resmi tidak akan ditoleransi. Setelah peristiwa itu, ruang diskusi dalam partai menyempit drastis. Banyak pejabat memilih diam, sekalipun menyaksikan langsung kehancuran di wilayahnya. Namun realitas ekonomi memaksa perubahan perlahan. Produksi pertanian merosot tajam, industri baja rumahan terbukti gagal, dan negara berada di ambang kekacauan lebih besar. Dalam kondisi genting ini, tokoh-tokoh seperti Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping mulai mengambil langkah-langkah korektif secara bertahap, meski tanpa mengumumkan pembalikan total kebijakan. Komune-komune raksasa mulai diperkecil, beberapa kebijakan kolektivisasi dilonggarkan, dan petani diberi ruang terbatas untuk mengelola lahan pribadi demi memulihkan produksi pangan. Target-target fantastis yang dulu digembar-gemborkan secara perlahan diturunkan ke angka yang lebih realistis. Great Leap Forward tidak dihentikan dengan deklarasi dramatis, melainkan memudar melalui penyesuaian yang terpaksa dilakukan demi bertahan hidup. Namun di balik langkah pemulihan itu, benih ketegangan politik tetap tertanam, ketegangan yang kelak akan meledak kembali dalam babak sejarah berikutnya. Setelah Great Leap Forward berakhir secara perlahan dalam awal 1960-an, Tiongkok tidak lagi sama. Desa-desa yang pernah dipenuhi slogan optimisme kini menyisakan trauma dan kehilangan. Jutaan keluarga menyimpan cerita yang tak pernah tercatat secara resmi tentang kelaparan, tentang anggota keluarga yang tak kembali, tentang musim dingin yang terlalu panjang tanpa makanan. Negara berusaha bergerak maju, tetapi bayang-bayang kegagalan itu tetap melekat. Tragedi ini bukan sekadar krisis ekonomi, melainkan luka sosial yang dalam dan sunyi. Secara politik, dampaknya juga besar. Meski tetap menjadi simbol revolusi, Mao Zedong menyadari bahwa pengaruhnya dalam pengelolaan ekonomi telah berkurang setelah kebijakan pemulihan diambil oleh tokoh-tokoh yang lebih pragmatis. Ia melihat kecenderungan moderasi sebagai potensi penyimpangan dari semangat revolusi.
Dari sinilah muncul ketegangan ideologis yang perlahan membesar. Beberapa tahun kemudian, ketegangan itu meledak dalam gerakan baru yang dikenal sebagai Cultural Revolution, sebuah upaya Mao untuk merebut kembali kendali ideologis dan membersihkan apa yang ia anggap sebagai pengkhianatan terhadap revolusi. Dalam jangka panjang, Great Leap Forward menjadi pelajaran pahit tentang bahaya ambisi politik yang melampaui realitas. Kebijakan yang digerakkan oleh semangat ideologis tanpa dasar ekonomi yang kuat dapat menghasilkan konsekuensi yang menghancurkan. Para pemimpin generasi berikutnya, termasuk Deng Xiaoping, mengambil arah berbeda dengan menekankan pragmatisme dan reformasi ekonomi bertahap. Transformasi Tiongkok menuju kekuatan ekonomi dunia pada dekade-dekade berikutnya tidak bisa dilepaskan dari refleksi atas kegagalan besar di akhir 1950-an itu. Hari ini, Great Leap Forward tetap menjadi salah satu bab paling kontroversial dalam sejarah modern Tiongkok. Ia adalah kisah tentang mimpi besar yang berubah menjadi tragedi, tentang keyakinan yang menyingkirkan kritik, dan tentang rakyat biasa yang menanggung beban paling berat dari keputusan politik di puncak kekuasaan. Dalam gemuruh propaganda dan ambisi revolusi, suara mereka nyaris tak terdengar. Namun sejarah mencatat bahwa lompatan besar yang dipaksakan seringkali meninggalkan jurang yang dalam di belakangnya.